kita lagi jalan mau ke Lawang Sewu ya, sama rombongan dari hotel mau jalan kaki ke Lawang Sewu. Itu ada beberapa kawan di sana di depan. Oke, so kita mau jalan ya. Ya, Mau ke Lawang Sewu. Lawang Sewu. Pintu 1000. Yes. Oke. Check-innya klik dulu ya, Mas. Berapa? Silakan masuk. Datang ya, datang. Masuk dulu. Nah. Sudah, terima kasih. Mari silakan. Agak jauh sedikit, Pak. Yang satunya, mohon maaf. Nunggu hijau ya, Pak. Sudah, terima kasih. Jangan ditempel agak jauh. Oke guys, kita udah di Lawang Sewu. Tadi kita pakai pemandu, jadi ada yang jelasin namanya sama Mas. Oke, nama saya Mas Sela. Sela on Seven. Sela aja. Sela saja. Ya. Namanya Sela saja. Enggak Sela. Oh, Sela. Ya udah, nanti dia yang jelasin, jadi nggak boleh jelasin lagi ya. Jadi Mas ini yang jelasin Lawang Sewu. Oke? Iya. Baru pertama kali masuk ke Lawang Sewu? Saya 2 kali, Mas. Oh, udah 2 kali. Iya. Berarti udah ngitung pintunya. Saya ngitung baru sampai 100, Mas. Oke, sebelumnya selamat datang di Lawang Sewu. Kalau kita ini sekarang lebih tepatnya di gedung utama yang berbentuk L ini. Yang L. Yang L. Ya, yang dulu fungsi dari gedung Lawang Sewu ini digunakannya untuk kantor kereta api. Ini bukan stasiun, tapi ini kantor pusat. Karena sejarah kereta api pertama kali di Indonesia berasal dari kota Semarang. Lebih tepatnya tahun 1860. Nah, karena perkembangan kereta api semakin maju dan semakin pesat, akhirnya mereka membutuhkan salah satu kantor yang cukup besar. Akhirnya Lawang Sewu ini dibikin, dan gedung ini dibikin lebih modern. Dibikin mulai tanggal 27 Februari 1904. Gedung yang pertama kali dibangun gedung kecil ini, yang tengah ini. Ya, sebagai gedung pelaksananya, atau rumah kontraktornya, atau rumah bedeng kalau sekarang namanya. Akhirnya selesai 1907 gedung utama yang berbentuk L ini. Dan ditambah dengan gedung B yang panjang sekitar tahun 1916 sampai 18. Untuk kedua bangunan ini segi konstruksi bangunannya beda jauh. Kalau gedung utama yang kita masuk ini nih, hampir 90% material semua dari Eropa. Kecuali kayu, batu fondasi sama perkat di tembok itu dari Eropa. Salah satu yang dari Eropa itu batu bata yang berwarna kuning di tembok. Itu dari Belanda. Itu dari kota Venlo. Batu granitnya atau batu alamnya dari Jerman. Dinamai Lawang Sewu sendiri atau pintu 1000 itu cuma istilah karena terlalu banyak pintu. Kebiasaan orang Jawa kalau melihat barang banyak namanya sewu atau 1000. Nah, kalau kita hitung dari daun pintunya total hanya 928 daun pintu. Kalau dari perlumbang atau perpustakaan 425. Nah, mungkin kalau kurang percaya hitung sendiri aja nanti. Waduh, Mas. Nah, kenapa dibikin pintu cukup banyak? Tujuan dibikin pintu banyak ini bertujuan sebagai sirkulasi udara supaya lebih dingin. Karena Indonesia sendiri negara tropis, apalagi Semarang. Semarang itu cukup panas. Normal panas kalau pas musim kemarau bisa mencapai 35 derajat. Kenapa seperti itu? Karena dulu Semarang ini bekas laut. Nah, setelah laut jadi rawa, Belanda masuk di reklamasi. Jadi posisi kota Semarang sekarang daratan sama laut, tinggi laut. Nah, makanya ketika hujan lumayan lebat sekitar 2 jam itu pasti banjir. Ya, tapi banjirnya Semarang nggak kayak Jakarta yang lama, jadi 2-3 jam udah surut. Karena sistem airnya sekarang udah dibenerin semua. Nah, ya, makanya dulu nama kota Semarang pada era zaman Belanda dijulukinya namanya adalah Little Netherlands atau Belanda kecil. Karena mirip kayak di Belanda daratan sama laut, tinggi laut. Selain itu penataan kotanya juga mirip kayak di Belanda. Apalagi selain Lawang Sewu kalau ke kota lama, nah di sana bangunan Belandanya lebih tua, lebih banyak.
Tembok kuningnya ini dari mana? Kalau batu batanya ini dari kota Venlo. Venlo itu Belanda. Belanda Selatan lebih tepatnya. Oh. Dan ini motif yang retak. Dan ini bukan keramik timbang mengira, tapi di tekniknya di glasur, makanya namanya batu bata berglasur. Kalau batu granit ini dari Jerman. Jerman langsung ya? Awet ya sampai sekarang ya? Dari pegunungan Bavarian. Ini sudah direstorasi apa? Pasti restorasi pasti. Sudah ya? Ini dikonting lagi, jadi ya, untuk yang ini batu batanya. Nah ini nggak pakai semen maupun besi, jadi total semua batu bata yang disusun, dan perkatnya waktu itu kan belum ada semen di Indonesia. Pakai apa? Dia perakatnya cuma pakai pasir, kapur, sama batu bata merah. Wah, Kapur, Batu bata merah itu yang dihaluskan dulu, namanya kalau orang dulu adalah batu ini semen merah atau batu gamping atau campuran beligo. Ciri khasnya gini, bener. Ciri khas bangunan Belanda yang nggak menggunakan konstruksi semen. Kita lihat atas ujung, dia lengkung. Konstruksinya lengkung semua. Itu jadi dia nggak pakai semen. Ya dia pakai batu bata lengkung. Kalau batu bata disusun lurus, ketika ada orang lewat pasti ambrol. Nah tekniknya dia lengkung supaya kuat, kayak bikin jembatan lah. Oh ya, disusunnya gini-gini. Benar ya gitu. Makanya ciri khasnya Belanda gini, lengkung yang belum pakai semen. Enggak, kalau Jepang dulu satu tempat mereka nggak merusak, rata-rata mengalih fungsikan. Kalau awal mulanya kan ini untuk kantor kereta api, nah Jepang masuk untuk kantor militer. Nah waktu itu sempat terjadi pertempuran 5 hari di depan gedung Lawang Sewu, persis pertempurannya di sini. 5 hari, makanya simbolnya kota Semarang depan adalah Taman Tugu Muda, yang kayak Monas tapi kecil. Nah itu Tugu Muda karena zaman dulu penjualnya paling banyak anak-anak muda. Dan waktu pertempuran otomatis banyak meninggal. Halaman di sini sempat jadi makam massal sampai ke jalan raya, karena jalan rayanya itu miliknya Lawang Sewu sebenarnya dulu. Nah tapi 1975 baru jasad dipindah di makam pahlawan semua. Baru belakang kereta ini ada monumen pertempuran 5 hari Semarang. Itu memperingati waktu itu pertempurannya emang di depan gedung Lawang Sewu. Rebutan tempat ini kali ya. Nggak ada kalau benar-benar nggak ada pagar. Rumah kita baru ada pagar. Iya. Oke, diperbaiki dan setelah diperbaiki. Yang Jadi dulu kondisi bangunannya, kerusakannya ya begini nggak terlalu parah. Itu tahun berapa itu? Ini sebelum diperbaiki tahun 2008-an lah kurang lebihnya. 2086. 2009 baru diperbaiki. Ini sama Nah, Lawang Sewu kan sempat menjadi gedung terkenalnya kan mistis. Nah, sebenarnya waktu itu gara-gara acara binyalan atau uji nyali. Pak Leo. Ya, waktu itu akhirnya Lawang Sewu terkenal di masyarakat dengan bangunan yang mistis. Padahal Tapi percaya nggak percaya sih, kalau kita masuk dengan kondisi bangunan seperti ini dulu, aura mistisnya lebih terasa. sekarang sudah dibuka. Kalau sekarang sudah dibuka, jadi kalau ketika kita masuk nggak ada aura mistis, adanya aura kasih yang masuk ini. Emang pernah ada yang ditakutin gitu mas? Dulu kan untuk wisata tapi terhitungnya liar, belum tertata rapi seperti ini lah. Dulu wisata di sini terkenalnya wisata mistis. Rata-rata orang masuk ke sini niatnya malam hari kayak gitu. Ya nyari gitu. Ini yang paling bagus kalau di gedung utama langsung ini yang namanya kaca patri. Kalau kita lihat modelnya kacanya kayak mirip kaca-kaca gereja Eropa. Dan sampai sekarang itu masih asli dan belum diganti. semuanya. Semuanya masih asli. Enggak. Nah, untungnya waktu pertempuran untuk kacanya itu nggak rusak sama sekali. Itu bagus kacanya, kayak kaca-kaca gereja Eropa. Mas, ini berarti pintunya asli memang 1000? Nggak sampai, istilah aja. 900, tapi udah 928. 928. Ya, hampir pintu. Daun pintu. Ya kalau dari perubahan tempat 425. Oh, oke. Kita lanjut kasih sirkulasi lagi. Jadi maksimal udara yang masuk. Karena zaman dulu belum ada AC. Apalagi yang dari Eropa, dari Belanda cukup dingin ke Indonesia yang tropis panas. Maka arsiteknya memikirkan sirkulasi semua. Debu-debu di mana nih? Dibersihkan tiap hari. Nah ini kalau Belanda bikin bangunan, rata-rata mereka itu detail. Saya bilang salah satunya ini kabel. Ini kiri kanan ini rumah kabel. Jadi kabel posisi nggak di luar, nggak di kiri, tapi dikasih rumah. Kotak itu ya? Ya benar, tapi itu rumah kabel. Jadi lebih tertata rapi lah. Gila ya, bagus sih dari zaman dulu gitu ya. Arsitekturnya sudah canggih. Ini yang kaca patri. Kaca patri ini didatangkan langsung dari Belanda, dari kota Delft. Yang bikin kaca patri namanya J.L. Schouten. Dia arsitek juga tapi lebih pembikinan kaca. Kalau bangunan ini arsitek pertama kali namanya Fidelia. Tapi dia meninggal gara-gara penyakit malaria. Akhirnya diteruskan dua arsitek Profesor Jacob Freding Kleiber sama Jauda. Nah, tadi saya bilang orang kalau pertama kali masuk ke Lawang Sewu lihat kaca patri kebanyakan mengira ini gereja karena identik dengan kaca patri. Iya, kalau udah Asik ya. Ini lobby utama sengaja dibukakan dengan kaca patri.
Jadi ketika orang pribumi masuk ke dalam bangunan Lawang Sewu, biar kabur. Karena ini salah satu bangunan paling mewah. Dia langsung ke Kaca Patri ya. Tempatnya batu prasasti marmer. Jadi dulu karyawan sini bikin untuk direktur utamanya. Ini nama direktur utamanya Bibi Daung. Ini perwakilan dari orang Inggris sama Netherlands sama orang Belanda. Dan ini nama perusahaannya ini disingkat tapi Netherlands Indische Spoorweg Maskapai. Ada kata spur. Spur itu artinya bukan kereta, spur lebih tepatnya adalah rel kereta. Rel kereta ya. Ya, relnya atau jalurnya. Kalau keretanya lokomotif. Gitu Tapi ya. rata-rata kita nyebut kereta api nyebutnya spur. Spur. Ya, kayak di Spur. Jakarta kan ada sebenarnya Transjakarta. Kayaknya, tapi rata-rata orang nyebutnya bukan Transjakarta tapi Makanya orang busway. Jawa kan bilang spur. Spur itu artinya kereta ya, itu bahasa Belanda. Rel artinya. Rel ya. Rel, bahasa Oh, Belanda. gitu. Spur. Tapi ini ada ceritanya tentang Kaca Patri sendiri. Ini kan ada dua cewek. Ini Dewi Fortuna sama Venus. Keberuntungan dan cinta. Kenapa pemilihannya Dewi? Karena sejarah kereta pertama kali di dunia itu dari Yunani. Oh, Salah Yunani. satunya adalah kereta kuda. Dikembangkan sama orang Inggris jadi kereta uap. Sebelah kiri berwarna merah, dia bawa api tangannya. Oke. Yang sebelah kanan dia bawa guci numpangkan air. Oh, Zaman dulu air dan api. Ya, zaman dulu kereta api bahan bakar menggunakan api sama air, menghasilkannya uap. Uap, yes. Simbolnya tengah roda kereta api sama uap yang warna putih. Oke. Dan kalau kita ambil sudut yang paling atas sendiri, gambar paling atas itu sinyal pedang. Itu simbolnya pemerintahan Belanda. Dia menguasai daerah yang sangat penting. Sebelah kiri pedang sama padi itu Batavia. Kalau sekarang kita kenal dengan Jakarta. Oke. Ya, yang Sebelah kanan? Ya ada itu Ratu Wilhelmina, ratunya orang Belanda. Posisi ada singa duduk dan ada jangkar. Itu simbolnya kota Semarang. Karena pada era zaman Belanda, Semarang itu kan kota pelabuhan. Dan simbol sebelah kiri sama kanan ini simbol dua kota di Belanda. Sebelah kiri ini adalah Amsterdam, yang sebelah kanan adalah Den Haag. Ini yang buat orang lokal apa orang Belanda sendiri? Kaca Patri ini dibikin oleh Belanda, dari kota Delft. Delft ya? Iya. Yang bikin J.L. Schouten. Dan kalau kita lihat gambar yang tengah ini ada motif bunga sama buah. Itu sebenarnya menceritakan tentang tanah Indonesia. Indonesia itu subur dan apa aja pasti tumbuh. Iya, Makanya subur. ada bunga sama ini buah. Nah mereka tujuan kesini kan nyari rempah-rempah. Iya. Anu ya, keren. Ini bangunannya sudah dicagar budaya apa sudah di renovasi juga ini. Restorasi. ya. Dan ini nah ini yang ditunjuk ini kan batu, ada bulat-bulatnya ini Iya. kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari samping ini posisi kayak gini. Nah, itu kan kayak burung hantu posisinya. Oh iya. Iya. Kayak kalau dari sini kayak. Tapi bukan burung hantu, tapi itu adalah kepala ular betina bisa. Oke. Salah satunya kan dulu agama yang masuk pertama kan Hindu Buddha. Makanya bangunan Belanda di Indonesia sebenarnya nggak bangunan Eropa semua, pasti ada campuran budaya lokalnya. Gitu ya, Pak. Nah ini lantai 2 ditutup ya lebih komersil karena sering kayak foto pre-wedding, acara pameran. Setelah itu digunakan untuk kayak tamu VIP aja. Kita naik sih boleh, tapi harus ada izin khusus keperluannya apa kayak. Karena apa? Lebih komersil aja sih. Bukan karena sesuatu yang Bukan. Oh, oke. Nah kalau ruang depan itu depannya Kaca Patri yang ditutup pintu itu ruang direktur utamanya. Itu view-nya sebenarnya ke depan langsung ke kota Semarang. Oke. Nah, itu pohon mangga. Ditanam tahun 1918. Oh, itu pohon mangga. Ya, umurnya sekarang kurang lebih adalah 104 tahun. Mangga tali jiwa, mangganya kecil tapi cukup manis. Mas, sebenarnya berbuah tapi karena kemudian bisa karena benalu, jadi kalau berbuah sedikit. Dan kalau kita lihat dari sini, itu paling banyak penghuninya ini. Iya beneran, kok ada penghuni. Ya pengunjungnya itu lah penghuni. Ada yang Oh penghuni. iya tahu. Kalau kita lewat situ, kita jadi penghuni pohon mangga. Kayak kita lanjut ya, sebenarnya ini kan museum kereta api Indonesia. Manila Jalur Belanda. Kereta api ya. Memang kereta Kereta api pada era zaman Belanda salah satu transportasi yang sangat penting. gitu ya. Salah satu buktinya ini foto-foto zaman dulu. Nah ini sampai sekarang masih ada beberapa jalurnya. Salah satunya itu arah ke Bandung dekat tol Cipularang kalau Iya, sekarang. itu jembatannya masih ada. Ya, masih ada. Panjangnya 300, ketinggiannya 80 meter. Dan zaman dulu mereka sudah punya bisnis kelas. Nah ini posisi bisnis kelas. Bisnis kelas juga ada, Mas. Mereka udah punya bisnis. Ini kereta listrik. Kereta listrik pertama kali itu beroperasi 1925. Pertama kali yang punya itu Jakarta Bogor. Wow. Apa? Dan Kereta listrik. kereta listrik.
Bekas bisnis. Sudah ada kereta listrik. Iya, era Belanda 1925. Jakarta. Skuter loh ada, aku pernah lihat. Iya kan kita loh kayak Jakarta tuh baru-baru aja bisa KRL gitu kan. Sawangan itu. Dan dari Eropa ke Indonesia, semua pengiriman menggunakan kapal. Posisi kereta api itu bisa dibilang pemasangannya inden. Karena rel kereta api di Indonesia sama di Belanda beda. Ukurannya, Beda. lebarnya beda. Ya, lebarnya kalau pertama kali karena kita paling banyak pegunungan, apalagi treknya kan mereka baru pertama kali bikin. Jadi pertama kali mereka lebarnya kurang lebih 1,5 meter lah, kurang lebihnya. Sekarang Kalau sekarang kurang lebih 1 meteran, ada. Kalau gue emang lebar, karena kita paling banyak pegunungan dan bukit. Jadi supaya kereta api seimbang lebih seimbang. Ini interior bisnis kelas ya. wih, bagus dulu. Lebih bagus ya. Sekarang, ya. Harusnya diabadikan sampai sekarang. Pasti orang suka. Sudah menggunakan sistem benih semacam AC, tapi pakainya es balok. Zaman dulu kan belum ada AC. Es baloknya disimpan di situ. Di bawah lantai atas atapnya ini kan ada kipasnya, jadi supaya lebih dingin. Dia penghisapnya ya. Iya. Keren ya juga. Tapi yang boleh masuk hanya orang Belanda, kita nggak boleh masuk. Oh, masih diskriminasi ya. Karena kita nggak, walaupun mampu beli tiket atau karcis nggak boleh masuk. Iya, anu ae. Nah ini tentara kenil. Kongku mbiyen melok kenil jare. Oh iya ta. Dulu berarti membela Belanda dong, nggak ikut Indonesia. Ya kamu nih kau urip kon jare. Iya. Kenil itu rata-rata orang Indonesia sendiri ya yang jadikan kenil. Mereka istilahnya pasukan khusus lah. Yang paling lokal yang dipercaya sama Belanda karena mereka lebih tahu dari Indonesia. Tapi itu kan kaki tangannya Belanda kan. Tapi setelah merdeka malah pemerintahan kita waktu itu malah ini memanfaatkan mereka juga. Ya hukum sih. Malah mereka udah terlatih istilahnya kayak gitu. Sudah jadi. Ini di Aceh. Aceh. Oh ini di Aceh ya. Di Sumatera itu ada kereta api, tapi di sana penguasaan paling banyak adalah militer. Salah satunya ini tentara kenil, dia naik sepeda lori. Oh iya. Orang Jawa nyebut sepeda kan bukan sepeda, pit. Kopit ya. Itu dari bahasa Belanda, bromfit. Nah, karena lidah kita nggak bisa bilang fit, bilangnya pit. Oh, bromfit. Brown pit. Ini arah ke Bandung. Oh, Bandung dulu udah dibikin gini ya. Panjangnya 300, ketinggiannya 80 meter. Sampai sekarang masih digunakan. Oh iya ya, Masih kalau aktif. ke Bandung. Iya. Nah, ini Lawang Sewu nih kalau mau lihat zaman dulu. Dulu halamannya luas sampai ke jalan raya. Oh, ini yang sekarang jalan raya sih. Iya, Pak. Bahkan kalau kita naik kereta api di Indonesia, semua stasiun kan bangunan Belanda, semua kesannya kayak di Eropa. Ini Surabaya zaman dulu, stasiun Semut. Oh semut ya. Oh, itu semut. Nah ini Blitar, ini beberapa daerah ini Bandung, Cirebon, Tegal, Lampung. Eh, bangunannya mesti begini semua ya, Iya. karena peninggalan dari dulu Ya, ya. tapi kan udah mengalami perbaikan tentunya. Iya. Tapi nggak berubah bentuk. Ini di Medan zaman dulu. Medan. Medan. Mana stasiun? Area stasiun ini. Oh, iya. Wilayahnya di lapangan Merdeka sampai sekarang masih ada perbedaan. Karena penataan kota mereka kan modelnya kan kayak di Eropa. Iya. Stasiun ini yo, api loh Dia peninggalan. penataan kota, makanya kalau ke kota lama penataannya kan itu cukup bagus. Iya. Kota lama itu lebih dekat dengan laut, karena kan masuk sana makin dekat. Makanya kan model kapal itu bisa masuk sampai ke tengah kota posisinya. Makanya kalau ke sana yang boleh masuk kendaraan kecil, kendaraan besar nggak boleh, karena bawah jalan raya ini isinya pipa semua. Karena itu penyerapan air, makanya kendaraan besar dialihkan nggak boleh lewat masuk ke kota lama. Iya. Binjai, ini Binjai. Salam dari Bijak. Iya. Perusahaannya dulu Nerlek Indonesia Sport Maskapai NS ini, kalau pembikinan rel kereta api di Asia pertama kali mereka bikin di India. Apa ini namanya? India. Iya, perusahaannya Lawang Sewu pada era zaman Belanda. Oh. NS dulu waktu sebelum ke Semarang mereka bikin di jalur di India. Setelah itu ditarik ke Semarang. Makanya kalau di Asia sejarah kereta api India dulu, baru Indonesia. Jepang, Cina waktu itu belum punya kereta api. Ini kontraktornya. Perusahaannya lebih tepatnya yang bikin rel kereta api di yang Indonesia. bikin Iya. relnya. Iya, makanya ada kata spur. Spur kan artinya rel. Spur. Kalau ini Karel Herman van der Wit. Loh. Orang Belanda asli tapi lahir di Ambon. Itu nama kakek saya. Herman. Karel. Enggak, bukan. Ini dia yang punya ide atau gagasan untuk bikin kereta api, bukan pelaksananya tapi yang punya ide aja. Nah, kalau yang sebelah sana adalah Jenderal Johannes van den Bos.
Oh, Van den Bosch. Yang bikin sistem tanah paksa di Indonesia atau dinamai kultur stelsel. Densus beda. Densus waktu itu emang nggak suka sama dia, sempat dikembalikan lagi ke Belanda. Di Indonesia cuma 1830 sampai 1834. Ini yang bikin ini kerja rodi atau kerja paksa. Jadi sistem tanah paksa itu kita punya lahan pertanian. Hasil bumi kita mereka minta 20%. Yang nggak punya lahan pertanian disuruh kerja selama 1 tahun tapi nggak dibayar sama sekali. Oh, anu ya. Ini sempat kantor di Semarang juga, kantornya depan Laos persis yang di ini Wisma Perdamaian. Kalau sekarang rumahnya dia dulu di daerah Simongan, di daerah Klenek Sampokong. Nah, karena Klenek Sampokong itu areanya dia, orang kalau mau beribadah di situ disuruh bayar sama dia cukup mahal. Waduh. Akhirnya ada Raja Gunda Tiong Ham. Nah, dia bikinkan kelenteng di daerah Pecinan, salah satu kelenteng tertua di Indonesia di daerah Gang Lombok. Nama kelentengnya adalah Taikeshi. Dia akhirnya Klenek Sampokong dibeli sama Tiong Ham supaya orang beribadah biar nggak bayar gitu aja. Emang cukup kaya. Rumahnya sekarang di Semarang juga ada. Sekarang jadi kantor OJK. Itu rumahnya cukup luas. Dulu kalau masyarakat Semarang nyebutnya kebun projo. Karena di dalamnya kayak ada kebun binatangnya juga. Ini masih manual, pakainya kan sudah belum ada alat berat waktu itu. Belum ada kren, Iya, belum ada bulldozer, belum ada. Dokumentasi semua dari Belanda kita dapatnya. Dapatnya dari Belanda. Ya. Dan sebenarnya untuk pekerja seperti ini mereka digaji, tapi emang upahnya dikit. Tapi sayangnya sudah dikorupsi, jadi nggak sampai ke pekerja. Oh, zaman dulu sudah ada korupsi ya. Makanya salah satu hancurnya VOC waktu itu selain perang sama Spanyol adalah korupsi. Oh. Ini aku dikorupsi orang kita. Ya dua-dua orang Belanda, orang kita. Kalau orang kita dulu kemungkinan bisa kontraktornya atau bupati kayak gitu. Oh ya memang ya makanya juga dia cukup kaya ya. Iya, benar. Mereka punya pekerja-pekerja. Makanya kan sebenarnya ada anggarannya tapi nggak sampai ke pekerja, sayangnya di situ sih. Padahal VOC kalau dihitung kekayaannya sekarang nggak ada yang nandingin. Termasuk yang punya Microsoft atau Bill Gates itu kalah kayanya. Oh. Ini stasiun pertama kali di Indonesia, Samarang Stasiun. Sebelum Gedung Lawang Sewu dibikin dan sebelum stasiun Tawang dibikin, ini mereka stasiun sama kantor di sini. Karena posisi stasiunnya ini lebih dekat dengan rawa, sumber penyakitnya cukup berbahaya, salah satunya malaria. Waktu itu kan cukup ngeri mama. Iya, nggak ada obatnya. Ya, nggak ada obatnya. Dan akhirnya mereka memutuskan pindah di stasiun Tawang yang lebih dekat dengan kota. Nah, baru 1904 langsung dibikin. Ini nggak dipakai. Tahun 1914 ini dibongkar sama orang Belanda. Oh, udah nggak ada nih sekarang. Ini jadi pemukiman warga. Terbukti kalau musim hujan, nah ini banjir di area ini. Oh, Semarang banjir karena ini dulu bekasnya stasiun. Enggak, emang bekas laut sih posisinya. Oh, Reklamasi. begitu. Makanya setiap kota besar di Indonesia kan kalau banjir itu pasti jajahannya Belanda. Gitu.